Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke bagian kedua dari alat optik pelajaran kelas 8. Kita lanjutkan materi kita. Nah, kemarin kita udah belajar tentang mata, pembentukan bayangan pada mata, cacat mata. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kamera ya. Nah, kamera itu adalah alat optik yang digunakan untuk mengabadikan kejadian-kejadian yang berkesan dalam bentuk gambar. Nah, kalau persamaannya nih antara kamera dengan mata tuh, kamera itu mirip ya, bagian-bagiannya dengan mata. Contohnya misalnya lensa kamera itu juga sama-sama menggunakan lensa positif atau lensa cembung sama dengan lensa mata. Kalau di kamera itu ada diafragma, namanya diafragma itu sama fungsinya dengan pupil, yaitu tempat masuknya cahaya. Terus juga film itu sama fungsinya dengan retina, jadi sebagai tempat terbentuknya bayangan gitu. Nah, proses pembuatan gambar pada pada kamera ya. Nah, proses pembuatan gambar pada kamera itu bayangan yang diterima oleh film atau retina tadi itu adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, kemudian prosesnya lagi kita rubah dulu struktur lapisan perak bromida pada plat film tadi. Nah, terus terbentuk gambar. Terus film yang tadi itu dicuci dulu. Jadi ini kita bikin klisenya. Jadi negatif dari film tadi dibikin klisenya dulu, habis dibikin klise baru kita cetak dalam kertas foto kayak gitu. Oh ya. Nah, yang di sini ini apanya ya? Ini objeknya, ini shutter, ini lensa. Terus ini plat filmnya, yang ini bayangan kita gitu. Lanjut ke loop. Loop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil agar terlihat besar dan jelas. Sifat bayangan yang terbentuk itu maya, tegak, dan diperbesar. Nah, ini ada dua buah rumus kalau kita pengen mencari perbesaran dari loop. Kalau ini kita pakai pada saat kita menggunakan akomodasi maksimum. Kalau ini pada saat mata kita tanpa akomodasi atau tidak berakomodasi, berarti mata kita rileks. Ini mata kita akomodasi maksimum gitu. Nah, SN ini adalah titik dekat mata, itu 25 cm. Ya, berarti 25 cm per fokus dari lensa loopnya ditambah 1 kalau untuk yang akomodasi maksimum. Kalau yang tidak berakomodasi 25 per fokus lensanya. Nah, di sini kita bisa lihat pengamatan dengan menggunakan loop dengan mata yang berakomodasi maksimum dan mata yang tanpa akomodasi. Jadi kalau misalnya biasanya tuh sering keluar di soal kalau bendanya di antara O dengan F2. Nah, kayak gini. Jadi di ruang 1 ya, di ruang 1 berarti ini adalah mata akomodasi maksimum. Tapi kalau misalnya bendanya pas di fokus, berarti itu tanpa akomodasi. Nah, lanjut ke mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda renik atau mikro seperti virus dan bakteri. Jadi bisa juga sampai ke elektron ya kan. Ada mikroskop elektron namanya, itu sangat-sangat bisa memperbesar bayangan itu sampai ratusan kali atau ribuan kali seperti itu. Terus lensanya ada dua, lensanya lensa cembung ya, lensa positif, lensa objektif, dan lensa okuler. Itu dua jenisnya. Kalau lensa objektif itu dia dekat dengan benda, kalau lensa okuler itu dekat dengan mata pengamatnya. Nah, posisi lensa objektif dan okuler terpasangnya berurut dengan sumbu utamanya berimpit. Nah, nanti teacher liatin kenapa bisa sumbu utamanya berimpit. Jarak antara lensa objektif dan lensa okuler itu disebut dengan panjang mikroskop atau D. Ini sering juga ditanya di soal. Terus fokus FOB-nya itu lebih kecil nilainya daripada FOK. Dan benda yang akan diamati itu terletak di ruang 2 dari lensa objektif, yaitu antara FOB dengan 2 FOB.
sehingga bayangan yang dihasilkan itu sifatnya nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif nanti akan menjadi benda pada lensa okuler. Bayangan benda nanti hasil akhirnya itu akan jatuh di ruang satu lensa okuler, yaitu di antara O dan FOK gitu. Nah, itu untuk pengamatan berakomodasi maksimum. Kalau misalnya tanpa akomodasi, berarti dia pas tepat jatuh di FOK untuk pengamatan tanpa akomodasi. Kita lihat ya. Nah, ini untuk akomodasi maksimum di ruang satu. Nah, ini di sini di antara O dan FOB. Nah, di sini ininya. Ini benda bayangan dari si objektif, di sini bayangan dari FOK gitu. Bayangan dari okuler yang bisa kita lihat. Terus kalau di sini tepat di FOK. Jadi di sini di ruang 1, yang di sini pas di FOK gitu ya. Kalau untuk rumusnya, kalau untuk perbesaran, ini perbesaran objektif, di sini perbesaran okuler gitu. Jadi dikali perbesaran objektif dengan perbesaran okuler. Kalau bedanya untuk akomodasi maksimum itu ditambah 1, kalau di sini enggak. Gitu. Itu aja sih bedanya. Untuk panjang mikroskop, kalau untuk mata berakomodasi maksimum, ininya S-aksen OB tambah SOK, kalau di sini FOK. Jadi bedanya di SOK dan FOK. Nah, lanjut ke teropong bintang atau teropong astronomi atau teleskop. Nah, nih ya. Teleskop ini adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda langit seperti bulan, bintang, planet, dan benda-benda langit lainnya. Terus juga terdiri dari 2 lensa cembung, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Nah, FOB-nya lebih besar daripada FOK, kan jauh ya. Jadi objeknya itu jauh sekali di tak hingga gitu. Jadi benda yang diamati berada pada jauh tak hingga, sehingga bayangan benda lensa objektif tepat terbentuk di FOB. Terus juga jarak antara lensa objektif dan lensa okuler disebut panjang teropong atau D. Nah, ini kita bisa lihat ya, saat akomodasi maksimum dia pas di ini ya, FOB dan FOK. Nah, di sini terbentuk bayangannya itu tak hingga di sini. Kalau akomodasi maksimum bayangannya tak hingga. Jadi nggak ada bayangannya tuh nggak bayangannya di sini tapi bendanya tuh tak hingga gitu. Kalau yang di sini berkas-berkas paralelnya. Nah, di sini saat tanpa akomodasi kayak gitu. Yang di sini pas di tengah-tengah, kalau yang di sini di ruang 1 ya. Oke. Nah, di sini rumusnya untuk tanpa akomodasi panjang teropong bintang itu FOB ditambah FOK. Nah, bedanya sama yang akomodasi maksimum. Terus bedanya dari FOK dan SOK ya, kalau untuk akomodasi maksimum sama tanpa akomodasi. Terus nah ini sama ya. Jadi FOB per FOK, ini juga FOK nih. Kalau di sini perbesaran bayangannya maksimum, berarti SOK di sini SOK juga gitu ya. Teropong bumi atau teropong medan itu untuk perbesarannya sama. Cuman bedanya itu di panjang teropongnya. Jadi di sini teropong bumi itu digunakan untuk mengamati benda yang berada di bumi. Nah, terdiri dari 3 lensa cembung, yaitu ada lensa objektif, lensa okuler, dan ada lensa pembalik tambahannya ya, sebagai untuk membalikkan bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif tanpa mengalami perbesaran. Nah, bayangan akhir yang dibentuk itu adalah maya tegak dan terlihat lebih dekat gitu. Nah, jadi di sini ada lensa pembalik, makanya ada fokus objektif, fokus pembalik, dan fokus okuler. Jadi fokus pembalik ini tidak memperbesar bayangan, tapi hanya untuk membalikkan bayangan akhirnya aja gitu. Jadi makanya dia maya tegak dan terlihat lebih besar, lebih dekat. Kalau yang tadi kan terbalik dia gitu. Nih ya, bisa kelihatan di sini kebalik ya. Nah, kalau di sini ke atas dia bayangannya kayak gitu.
Terakhir, periskop. Periskop adalah alat optik untuk mengamati suatu objek dari posisi tersembunyi, contohnya kapal selam dan kendaraan tempur, lapis baja atau tank. Nah, periskop sederhana itu dibuat dengan menggunakan tabung yang diberikan cermin paralel yang saling berhadapan dengan sudut 45 derajat pada setiap sisinya. Nah, ini 45 derajat, di sini juga 45 derajat. Jadi kita lihatnya kayak gini. Nah, jadi kelihatan di atas ini bendanya. Kita lihat di dalam kayak gitu. Ini dia ya contohnya. Oke, sampai di situ dulu. Nah, materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.